Beli gede. Eh, dinamika di Partai Demokrat itu kemudian berpuncak pada kongres luar biasa yang mengganti Anas di Bali. Oh ya 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 ya. kan? Tapi bisa nggak cerita pada itu Beli gede? Kenapa Bapak SBY atau Pak SBY yang kemudian ditunjuk sebagai ketua umum? Ini Padahal kalau posisinya tinggi loh pada itu, ya. itu kalau saya mau cerita itu gimana ya? Itu cerita bagaimana saya kena prank seorang presiden yang saya percayakan orangnya bersih, cerdas, santun itu. Iya. Jadi ceritanya begini. Ketika Mas Anas mundur, Iya. itu kan saya diskusi lah sama Mas Anas. Kan kita temeni lah, namanya beliau dalam kondisi masalah itu kan. Iya. Adalah ide, Mas ini teman-teman ini kan mau nyalek, ini apakah akan pindah partai atau tetap di sini dan sebagainya. Gimana kalau demi penyelamatan partai, saya punya ide ngomong sama Mas Anas. Kalau cerita soal ini ya cerita bagaimana antara senang dengan sedih. Senangnya itu bahwa yang ngeprank saya ini seorang presiden. Nggak senangnya tuh kok ada gitu loh. Orang yang sudah harusnya kita bicara gentleman agreement, seorang politisi yang dalam konteks berpikir soal bangsa dan negara kok bisa menipu hal yang sebenarnya sangat substansial. Ceritanya gini. Suatu malam saya ke tempat Mas Anas di Duren Sawit, kita diskusi lah. Ngomongin nasib teman-teman kan. Mas ini gimana? Kan teman-teman ini nunggu apakah pindah partai atau tetap, kalau tetap seperti ini gimana gitu. Siapa yang nanti kita penggantinya Mas Anas gitu. Gimana kalau kita dukung Pak SBY aja sampai di pemilu ini aja biar kompak kita semua. Oh boleh juga gitu. Mas Anas nggak apa-apa kan kalau saya misalnya ngomong itu ke media soal ide ini? Oh ya silahkan gitu. Udah dapat izin Mas Anas. Saya kan waktu itu masih ketua komisi 3. Ya. Saya ke DPR lah. DPR itu kan wartawan ngumpulnya Ya. udah ada berita ya gitu. Kita ngomong lah kan. Ketika saya ngomong itu semua wartawan ketawa. Wah ini ngenyek nih kayak kira gitulah. Lo serius ini? Lo serius? Akhirnya mulai pasang tripod, pasang inilah wawancara resmi. Saya sampaikan bahwa saya mengusulkan Pak SBY sebagai ketua umum agar bisa dipilih secara aklamasi demi bersatunya semua elemen partai. Karena kita sudah masuk tahapan pemilu di mana kita harus segera untuk berkompetisi di lapangan. Segala problem internal kita tutup dulu. Nah, gitu kan. Nah, jadilah itu berita. Saya yang mengusulkan SBY sebagai ketua umum. Ya? Wah. Ruhut Sitompul marah, Marzuki Ali, Syarif Hasan semua pada protes dan semua menganggap saya menghina SBY. Menurunkan kadar SBY kok dari Dewan Pembina Majelis Tinggi kok diturunkan jadi ketua umum. Gitu. Lalu saya jelaskan bahwa undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu nggak mengenal tuh dewan apa nggak dikenal. Taunya ketua umum dan sekjen. Jadi kalau kita ingin partai ini disimpelkan saja kewenangan itu kasihkan di ketua umum. Singkat cerita, perdebatan di media massa itu beliau tangkap. Diundanglah saya ke istana. Waktu itu saya datang malam hari, ada Bu Ani almarhum dan Mas Ibas, ada Pak SBY kan. Tapi duduknya berdua kami dengan Pak SBY. Ngobrol, saya betul-betul dari hati yang tulus dengan niat menyelamatkan partai waktu itu. Karena sudahlah apapun namanya kita ribut, tapi ini kita mau nyalek semua, mau selamat lagi kita semua kan. Kita ngomong lah, ditanya kenapa kamu dukung mau minta saya, kira-kira gitulah. Jadi ketua umum. Sempat nawarkan kenapa nggak Bu Ani saja. Saya jelasin semua. Sampai saya bilang, kalau tidak Bapak mengambil, pasti ini akan kompetisi lagi. Kalau Pak Marzuki Ali maju, maka kami akan mengajukan Saan Mustafa. Yang Pak Mas Saan sekarang udah ada di Nasdem ya. Jadi kompetisi lagi, habis energi juga Pak. Ya? Nah, sebenarnya kalau Bapak mengambil, maka ini akan bersatu lagi. Akhirnya beliau menyambut gembira lah itu. Nah, tapi apakah bisa dibantu untuk semua bisa aklamasi? Kita bilang, asal Pak Marzuki Ali tidak maju, kami pasti bisa Pak. Dari pihak kami pasti bisa. Dan saya nanti akan datang lagi ke Mas Anas, karena ini sudah saya diskusikan dengan Mas Anas. Tapi beliau titip salam juga. Udah kan, selesai. Singkat cerita, beliau mengajak nanti kita ketemu di Bali ya. Itu kira-kira 3-4 hari menjelang kongres. Udah ada deket itu. Kita ketemu di Bali ya. Oh siap.
Nah, akhirnya ya antara 4, 3 atau 5 hari lah sebenarnya udah dekat itu. Kita ketemu di Bali. Ya Pak, udah singkat cerita ada komitmen di sana. Nanti kalau saya sudah terpilih, kita bersatu lagi semua ya, saling bahu membahu, kita selamatkan partai. Wah, bahasa biasalah. Yeah. Bahasa yang begitu ya menarik hati lah ya, memikat kita semua. Saya pun memang niatnya begitu. Dengan semangat saya pulang dari situ langsung ke Durian Sawit. Saya bilang sama Mas Anas, Pak SBY sudah mau. Oke, dari ini. Mas Anas ketawa dia. Tawa. Terus gimana Mas? Tapi langsung ambil HP. Langsung udah nelpon nih DPD, DPC. Kaget banyak. Kenapa diarahkan milih SBY gitu loh. Oh sudahlah biar semua selamat, pilih SBY aja dulu. Nanti urusan saya belakangan lah. Yang penting proses teman-teman nyalek, saya melihat Mas Anas bisa mengorbankan dirinya untuk teman-temannya ini biar selamat dulu. Selamat dulu lah ya. Nah, itu. Saya semakin kasihan melihat beliau kan dengan posisi begitu. Padahal udah tahu juga penyebab beliau seperti itu gitu loh. Singkat cerita akhirnya KLB di Bali. Pas KLB di Bali, saya memang men-setting Mas Anas ini kan pengamanannya kalau dibilang menggunakan alat kekuasaan itu ya sebenarnya zaman SBY, bukan zaman Jokowi. Pengamanan gimana maksudnya itu? Intel diserahkan di mana-mana hanya untuk melacak di mana ada Anas. Oh. Padahal Anasnya kan sudah dukung. Iya. Tapi tetap masih khawatir. Nah, karena kita jiwa-jiwa aktivis ini kadang-kadang nakal kan. Lalu kita bikin, Mas, settingan begini Mas, ini teman-teman Intel nih bilang posisi begini. Jadi Mas lewat darat aja. Gimana? Ya lewat darat. Jadi lewat darat lah. Dari Surabaya itu, Mas Anas lewat darat ke Bali. Tidak ke Denpasar, ke Buleleng, ke Bali Utara. Saya carikan tempat tersembunyi di situ. Nggak ada yang tahu. Jadi sampai beliau ada di Bali, nggak ada yang tahu. Karena bandara udah dijaga semua, udah inilah. Komplit lah dijaga. Ketika saya ke Buleleng, tempat saya malah sudah diperiksa aparat semua. Tempat tinggal saya, orang tua saya, kakak saya, waduh semua udah dicari semua. Nggak nemu Anas gitu. Nggak nemu Anas. Akhirnya saya harus berganti mobil lagi gitu kan. Singkat cerita, saya nemui Mas Anas, habis itu semalam itu boleh dikatakan kita agak aman gitu. Begitu sampai beliau menginap, besoknya masih sembunyi, belum ada yang tahu. Lama-lama sorenya beliau bilang begini, lah ngapain kita sembunyi-sembunyi beli? Kan kita udah dukung SBY, mending kita jalan-jalan aja. Terus gimana? Ayo kita nikmati aja kan, jarang-jarang ke Bali Utara, ke Buleleng kan gitu kan. Terus gimana? Kalau gitu kita makan ini aja ya? Ya oke. Makanlah kita di sebuah restoran di Lovina itu kan. Agak terbuka. Nah itu kan lagi sedang rame-ramenya. Nah orang yang makan tuh kan lihat Mas Anas akhirnya banyak minta foto kan. Minta foto langsung heboh. Nah, malam itu juga lebih banyak pengamanan daripada yang berkunjung. Akhirnya Mas Anas itu tidurnya dikawal. Saya pulang juga dikawal. Akhirnya dari situ kita jalan terus dengan pengawalan. Jalan-jalan ke Kintamani, terus dikawal ya seneng lah kan, gratis kan, aman. Sampai ke Bebek Tepi Sawah di Ubud. Sampai di Bebek Tepi Sawah tuh, waduh, pengamanannya sampai kita bingung juga, ini apa harus begini gitu loh, apa yang ditakutkan gitu loh. Itu jauh lebih dahsyat daripada yang sekarang dinyinyirin soal Intel nanya kamu milih siapa, itu jauh lah, ini jauh lebih mencekam ini karena Intel Melayunya banyak. Habis itu selesai makan itu kita jalan, nah muncul pikiran nakal, Mas kita godain yuk, kita main kucing-kucingan sama Intel-Intel ini. Nah akhirnya mobil-mobilnya kita pecah, kan kita berapa mobil tuh, pecah-pecah mau yang buntutin kan pecah juga, pecah diri juga. Singkat cerita Mas Anas ke rumah saya, sore itu ke rumah saya, akhirnya saya telepon teman DPC, tolong bawa mobil kecil satu. Bawa mobil kecil satu, kita masuk rumah. Singkat cerita keluarlah semua mobil nih. Mas Anas enggak, Mas Anas di rumah, saya keluar, semua keluar, keluar rombongan, wah ini Intel semua ngikutin ini kan. Semua ini saya pecah. Setiap ada pertigaan satu mobil misah, setiap ada pertigaan perempatan misah, sehingga pecah habis. Tapi kemudian setelah ini pergi semua baru mobil kecil keluar.
Nah, ini Mas Anas. Saya bawa ke Jimbaran. Beliau menginap di villa di Jimbaran. Nggak ada yang tahu lah. Itu ada teman yang jagain juga di sana, jadi nggak ada yang tahu profesi. Saya ke lokasi kongres. Kebetulan ada dialog siaran langsung TV kan. Sampai di tempat kongres, dikira ada Anas di situ. Begitu saya turun, saya sendiri turun, nggak ada siapa-siapa. Waduh, dilihat aparat begitu, ada kosong. Ada mobil ke bandara, kosong. Nah, singkat cerita, akhirnya ada bagian pengamanan itu cari saya. Beli, hormat, saya kalah. Kalah apa, Pak? Di mana Anas? Ini kisah dikejar-kejar intel ini kan. Di mana? Ya, kenapa udah ngawal dari tadi? Udahlah, di mana Anas? Saya bilang, Anas di tempat yang aman. Enggak, tolong beritahu di mana. Pokoknya saya kalah dah. Enggak, tempat yang aman. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengira Anas tetap masih di rumah saya. Jadi saya malam itu pulang, rumah saya dijagain gitu. Padahal Anasnya nginapnya di Jimbaran. Singkat cerita, besoknya KLB. Besok KLB, saya minta izin. Saya minta BBM, Pak. Waktu zaman itu BBM saya. BBM, Pak SBY, izin Pak, saya enggak ikut KLB, saya mengawal Mas Anas keliling biar KLB-nya lancar. Oh gitu ya. Beliau nitip salam dan mempersilahkan saya jalan. Akhirnya saya beritahu bagian keamanan juga, kita pakai patwal lah. Wah, ini tersangka. Tapi dijawab nggak BBM-nya? Oh, dijawab. Oke. Oh iya, dipersilahkan saya menemani Mas Anas. Bahkan beliau titip salam untuk Mas Anas. Di sana pertama kali tersangka dikawal patwal. Dikawal patwal, kita jalan. Rapi semua. Ke pasar seni Goa, kemana gitu-gitulah, singkat cerita dikawal kita. Selesai. Beliau terpilih, sore kami pas pulang. Beliau BBM lagi. Saya di BBM sama beliau. Sampaikan terima kasih atas dukungannya. Kongres KLB sudah selesai dan secara aklamasi. Sampaikan terima kasih juga pada Bung Anas dan mohon usulan nama-namanya untuk kepengurusan. Udah kan? Mas, saya kasih kan baca. Oh ya udah, titip salam balik. Saya udah seneng nih, ada komunikasi positif nih kan. Nah, bagi kita yang menjembatani ini kan seneng kan. Nah, udah titip salam, mungkin namanya besok diusulkan. Udah. Singkat cerita, besok nih, biar cepat dan besok usulan nama. Kirim. Oh ini. Ya, kirimlah nama itu, cus. Yang tersisanya Saan Mustafa aja. Itu pun kepengurusan perusahaan yang terbatas biar tetap karena Ibas jadi sekjen. Nah, bayangan saya sebagai orang yang kalau orang politik ya, investasi politik kita lebih banyak lah. Dari ide, menggarap, mengamankan Anas, melancarkan semua. Kayaknya jabatan saya itu pasti melambung naik lah kan. Jadi kepercayaan. Ternyata bukannya melambung, terhempas. Hilang. Dan tersisa cuma satu gitu ya. Tersisa satu, itu pun memang sebelumnya jabatannya di situ. Yang lain hilang. Kena prank ya? Kena prank betul. Di situ saya kaget betul. Nggak menyangka. Tapi orang nggak tanya, beli nggak tanya. Kok begini nggak? Waduh, udah saya waktu itu begini. Saya nggak menyangka orang sekelas kepala pemerintahan, kepala negara, tingkat pendidikan sangat tinggi, kita bicara dari hati ke hati, kemudian bisa mengkhianati dengan cara dingin begitu. Kalau sekarang misalnya beliau mengeluh gini, saya sebenarnya lebih dulu mengeluh loh dengan cara begitu. Tapi beliau nggak maaf beli. Nggak bisa. Seperti tidak pernah ada apa-apa. Seperti nggak pernah. Malah kemudian saya dipretelin semua. Wakil ketua fraksi saya hilang. Pokoknya semua hilang jabatan saya. Jadi akhirnya yang terjadi adalah kita malah habis bis. Dihabisi semua. Di situ saya berpikir, saya merasa bersalah sama Mas Anas. Mas, saya minta maaf Mas. Jadinya teman-teman begini semua. Tahu begini kan kita maju aja semua. Tarung aja sudah kan. Kalau tarung pasti menang Mas Anas. Karena DPD waktu itu sangat solid ke Mas Anas gitu loh. Nah, tapi akhirnya kita berpikir, udahlah. Karena itulah kemudian saya maju DPD RI. Karena saya udah berpikir udah nggak ada harapan lagi. Nah, jadi ceritanya di KLB itu pun ada kesepakatan. Pak SBY itu hanya sampai 2015. Meneruskan masa sisa jabatan saja. Setelah itu beliau akan berikan kepada kader-kader yang lain yang potensial. Memang begitu komitmennya? Iya.
Hanya di 2015 beliau maju lagi.